Shalom, selamat pagi, Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 8 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Saya alu si ma'awale Jahoba, alu si ma'aw tutu. Asatung diboto bangsoon sa sadaho debata ale Jahoba, asatung dipaubaho rohanasida tumadikon Baal. Demikian firman Tuhan. Amanginang, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini tentang penyebutan Tuhan. Untuk di zaman ini, kita lebih sering memakai kata Tuhan yang disebutkan dari dalam perjanjian baru. Tapi kalau kita telaah nanti ke perjanjian lama, ada penyebutan Tuhan untuk hal lainnya. Entah dengan tujuan apa dan dasar apa, LAI kemudian menerjemahkan nama Tuhan menjadi Tuhan, begitu. Jadi ada dua penggunaan kata Tuhan. Di perjanjian lama kita akan ketemukan secara khusus seperti yang tertulis di 1 Raja-Raja pasal 18 ini, ada Tuhan yang huruf besar semua itu adalah nama. Jadi kalau secara tertulis dia YHWH dalam bahasa Ibrani itu yang nggak boleh disebutkan oleh orang-orang Israel itu, tapi kemudian mereka bacanya menjadi Adonai. Jadi nama Tuhan, Yahweh, dibaca sebagai Adonai. Tetapi Yahweh diterjemahkan dengan kata Tuhan huruf besar, nanti Adonai juga diterjemahkan sebagai Tuhan juga dengan yang huruf kecil begitu. Nah, kemudian ada satu lagi di sini ada penyebutan Allah. Allah itu dari kata Elohim kemudian diterjemahkan dengan Allah. Yang kita pakai banyak di perjanjian baru untuk Tuhan, penyebutan Tuhan adalah gelar. Tuhan itu adalah penguasa. Tapi yang dipakai di sini, Tuhan adalah nama. Nama dari sesuatu yang disembah itu. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya sebenarnya bukan dengan namanya. Ketika Tuhan memberitahukan namanya atau Musa menanyakan nama Tuhan, siapakah namamu begitu? Jikalau bangsa Israel bertanya siapakah yang mengutus aku, jawablah, aku adalah aku. Asher Asher begitu. Nah, kemudian orang-orang kemudian menyebut nama penguasa itu sebagai YHWH tadi atau yang dibaca Adonai tadi, dan kemudian diterjemahkan pertama sekali menjadi Tuhan dengan huruf besar semua. Jadi Tuhan dalam huruf besar semua itu adalah nama. Tuhan yang dengan huruf kecil itu adalah gelar. Itu adalah artinya penguasa atau pemilik atau pengatur dan sejenisnya.
Maka yang dimaksudkan Elia di sini, yang menginang adalah ketika dia berdoa untuk membuktikan keberadaan Adonai itu, keberadaan Tuhan dalam huruf besar semua itu yang namanya itu, maka dia memanggil namanya, bukan gelarnya, bukan seperti kita kalau kita sekarang memiliki presiden kita namanya Joko Widodo begitu. Tapi dalam hal ini katakan presiden kita namanya Joko Widodo, ada Amerika punya presiden juga, Inggris juga punya, atau katakan raja atau perdana menteri dan yang lain-lain. Yang seperti itu misalnya. Jadi ada orang-orang yang Allahnya adalah Baal, tapi bangsa Israel Allahnya adalah Tuhan atau YHWH atau Adonai itu tadi. Maka dia mau katakan begini, ketika Elia sekali lagi meminta kuasa dari Tuhan untuk menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang menyembah Baal begini. Jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu artinya namanya itu. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, engkaulah penguasa, engkaulah supreme being begitu. Engkaulah yang patut disembah begitu. Engkaulah sesembahan ya Tuhan. Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Tobat atau bertobat di bahasa Batak dikatakan di sini dipauba rohana sida. Itu dari kata metanoia atau syuf, artinya berbalik 180 derajat. Amanginang tidak ada pertobatan yang sedikit demi sedikit, itu belum pertobatan namanya. Kalau masih sedikit-sedikit melencengnya, itu belum pertobatan. Tetapi berputar terbalik, itu baru yang namanya bertobat. Itu yang disebut dengan paubahon roha. Orang-orang yang tadinya menyembah Baal, sekarang berubah menyembah Tuhan, menyembah Adonai, begitu. Itu yang disebutkannya. Jadi pada ayat ini Elia itu berseru kepada Allahnya yang bernama Tuhan, ya Tuhan jawablah aku, supaya orang jangan lagi menyembah Baal yang adalah Allah orang lain begitu. Biarlah Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa Allah yang patut disembah adalah Tuhan. Sedikit melenceng dari yang mau disampaikan oleh firman ini yang menginang, saya mau mengajak kita untuk itu kemudian ketika kita berdoa, biarlah yang kita doakan, doa kita itu tetap kepada Tuhan yang disebutkan oleh Elia di sini, yang dipanggil oleh Elia di sini, yang namanya adalah Tuhan, bukan gelarnya. Begitu. Nanti ke Yesus Kristus juga kita akan pakai kata Tuhan, tetapi yang adalah gelar penguasa, begitu. Tapi Yesus sendiri sebagai Tuhan kita, sebagai penguasa kita, mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan yang adalah nama, yaitu Bapa itu. Bapa kami yang di surga itu adalah Tuhan dengan nama. Itulah dialah Allah kita, begitu. Jadi supaya bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa inilah Allah yang benar, yaitu Allah yang bernama Tuhan. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami, atas segala anugerah dan karunia yang kami alami di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, ya Bapa, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya, Engkaulah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah kami, pribadi lepas pribadi, yang menunjukkan kuasa-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengubahkan hati kami dari perilaku-perilaku yang jahat, menjadi setiap tindakan, perilaku, perbuatan yang Engkau sukakan. Untuk itu kami mohon, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Aku